Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita membahas tentang chapter pertama pada jaringan komputer ya, mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini kita akan bahas introduction ya, ataupun perkenalan apa itu yang dimaksud dengan jaringan komputer. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu ada tentang komunikasi, jaringan, kemudian ada komponen, topologi jaringan, ada area network, koneksi, serta arsitektur dari jaringan. Mari kita bahas satu persatu. Baik, kita awali dasarnya yaitu dengan kata komunikasi. Nah, di sini kita akan mencari tahu definisi atau deskripsi dari sebuah komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah suatu proses di mana seseorang ataupun beberapa orang atau kelompok atau sebuah organisasi menciptakan dan juga bertukar informasi ya, atau menggunakan informasi agar bisa terhubung dengan lingkungan ataupun dengan orang lain. Ya, intinya dia melakukan saling menukar proses informasi atau menukar sebuah informasi. Nah, pada umumnya komunikasi itu dilakukan biasanya secara verbal atau menggunakan lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak biasanya pada umumnya. Nah, tapi apabila tidak ada bahasa verbal yang dimengerti, misalkan karena perbedaan bahasa ataupun karena ia tidak bisa menggunakan bahasa verbal, maka komunikasi biasanya dilakukan dengan menggunakan komunikasi yang paling sederhana, yaitu menggunakan isyarat. Nah, di sini juga kita bisa melihat komponen-komponen dan juga proses dari sebuah komunikasi, di mana ketika kita mau melakukan komunikasi, maka harus tersedia komponen-komponen dari bagian komunikasi tersebut. Misalkan yang pertama itu harus ada sender atau ada pengirim pesan. Nah, pengirim pesan ini bisa disebut juga dengan communicator ya. Nah, di sini sender ini adalah pihak yang akan mengirimkan pesan kepada pihak yang lainnya, ataupun dia yang akan melakukan komunikasi, atau dia adalah objek utama dari si communicator tersebut, mengirimkan pesan. Nah, terus kemudian tentu harus ada pesan yang dia kirim, ada message-nya. Nah, message ini ya bentuknya bisa kalau misalkan sederhana ya berarti berupa kata-kata gitu ya, berupa informasi. Nah, terus kemudian dalam berkomunikasi tentu juga perlu yang namanya penerima pesan ataupun si receiver. Jadi ada yang mengirimkan pesan, kemudian juga ada orang yang menerima pesan tersebut, atau bisa disebut juga dengan communicate. Jadi kalau pengirim pesan itu adalah communicator, sedangkan kalau penerima pesan itu adalah communicate, atau disebut juga dengan receiver. Nah, terus kemudian tadi pesannya dikirim harus menggunakan saluran ya, atau media atau channel. Nah, channel ini tergantung dari komunikasi yang dilakukan. Misalkan komunikasinya secara langsung atau tatap muka, maka yang digunakan medianya adalah gelombang suara misalkan. Ataupun nantinya komunikasinya lebih canggih, maka menggunakan medianya itu bisa bermacam-macam. Bisa menggunakan teknologi internet, bisa juga menggunakan fiber optik, wifi, dan segala macam. Nah, terus selanjutnya komponen yang berikutnya adalah feedback. Jadi si penerima pesan harus memberikan umpan balik atau feedback, atau memberikan tanggapan dari pesan yang dikirim, yaitu sebuah informasi bahwa pesannya sudah diterima atau sudah didengar atau sudah disampaikan atau sudah ditangkap lah. Nah, terus kemudian di luar dari semua itu tentu harus ada aturan yang disepakati atau yang disebut juga dengan protokol. Nah, protokol ini adalah aturan yang berlaku di dalam proses komunikasi tersebut. Tanpa adanya protokol atau aturan yang ada dalam proses komunikasi, kemungkinan komunikasi tidak akan berjalan dengan baik.
Lalu kemudian kita ke proses yang namanya jaringan atau network. Nah, ini biasa dikatakan sebuah media yang digunakan untuk berkomunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin canggih, maka teknologi internet yang saat ini sedang booming atau yang sedang marak digunakan, maka akan menjadi sebuah pusat peradaban ya, atau sebuah globalisasi teknologi. Ya baik, jadi tadi internet itu akan mempengaruhi peradaban dunia sekarang ini ya. Jadi memang internet sudah sangat marak, itu sudah menjadi hampir menjadi kebutuhan utama pada manusia. Nah, internet ini telah merubah cara interaksi setiap manusia, mulai dari interaksi sosial, komersial, politik, bahkan juga komunikasi pribadi, semua sudah bergantung yang namanya internet. Nah, di sini jaringan internet itu memiliki beberapa macam ukuran jaringan. Nah, itu tergantung dari skop jaringan yang dikelola biasanya sama sebuah pemancar gitu, atau sebuah alat pengelola jaringan. Nah, biasanya ukurannya itu misalkan bisa di dalam rumah, bisa di dalam kamar, terus kemudian juga bisa skopnya misalkan lebih besar gitu, menggunakan jaringan gedung, atau misalkan di sebuah kantor gitu ya, beberapa lantai. Nah, terus juga misalkan sudah mencakup jaringan wilayah gitu, antar wilayah. Nah, itu semua ukuran jaringan itu ya tergantung dari skop user yang menggunakan, ataupun skop luasnya jaringan yang disediakan. Nah, tapi di sini ada kategori jaringan ya, ataupun ukuran jaringan yang umumnya digunakan gitu, atau maksudnya yang secara dasarnya dibangun. Yaitu misalkan di sini ada yang namanya jaringan client server dan juga jaringan peer to peer. Nah, di sini bisa dilihat istilahnya kalau misalkan client server itu komunikasinya itu ada sebuah server ya, atau sebuah server itu adalah sebuah komputer gitu, dimana dia di dalamnya itu ada software. Nah, terus kemudian software ini yang akan menghubungkan dengan device-device lainnya, atau dengan kliennya. Di sini istilahnya namanya client server. Nah, si server ini adalah sebagai pusat penyimpanan data, pusat komunikasinya. Sedangkan si kliennya ini adalah para user yang saling terhubung dengan server tersebut. Biasanya ada software khusus gitu antara si user dan juga si server. Ya, contohnya misalkan kita mau mengirim email gitu ya, mengirim email. Nah, di server kita akan ada sebuah aplikasi gitu misalkan, yang akan menentukan komunikasi dengan klien. Nah, sementara di klien juga ada sebuah aplikasi atau software yang bisa terkonek langsung dengan server. Jadi kita ketika mau mengirim data itu udah langsung bisa terhubung. Nah, itu teknologi yang dinamakan dengan client server. Biasanya nanti ada media yang dilalui itu bisa menggunakan switch gitu misalkan ya, atau menggunakan perangkat tambahan yang lainnya. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya jaringan peer to peer. Nah, peer to peer ini bisa jadi koneksi yang simple dan sederhana. Nah, biasanya ya jaringan peer to peer ini dia terhubung dengan media kabel gitu ya, media kabel. Nah, itu nanti skopnya itu biasanya hanya dalam skop yang kecil atau ruang lingkup yang tidak terlalu besar. Nah, dengan menggunakan peer to peer juga biasanya komunikasi memiliki beberapa keuntungan. Misalkan mudah dipasang, kemudian tidak terlalu kompleks, biayanya juga tidak terlalu mahal. Kemudian karena tidak menggunakan server ya, tidak memerlukan server, terus kemudian bisa digunakan untuk komunikasi sederhana, misalkan mengirim file ataupun sharing printer gitu. Misalkan kita mau mengakses printer di tempat yang terhubung dengan
komputer yang lain. Nah, itu kita bisa mengakses printer tersebut dengan menggunakan jaringan yang sederhana. Namun peer-to-peer juga punya kekurangan. Kekurangannya itu dia tidak ada pola administrasinya secara terpusat, tidak ada pola pengaturannya. Bisa jadi semua bisa saling terhubung. Nah, terus juga bisa dikatakan peer-to-peer itu jaringannya tidak aman atau tidak terlalu aman karena dia tidak bisa mengukur seberapa besar komunikasi antar satu device dengan device yang lain. Nah, semua perangkat itu bisa bertindak sebagai klien, sebagai pengirim ataupun sebagai server. Nah, itu bisa mempengaruhi kinerja dari jaringan yang lain. Sedangkan kalau client server itu lebih kompleks ya tentunya tadi, lebih kompleks, lebih mahal, terus juga biayanya juga lebih mahal, terus kompleks koneksivitasnya dan segala macam. Tapi ya tentu dia lebih aman, terus juga bisa dikelola, terukur dan macam-macam. Kelebihan dari peer to peer ya bisa jadi kekurangan di client server dan juga sebaliknya. Nah, terus selanjutnya adalah komponen dari jaringan. Nah, di sini ada contoh beberapa komponen dari jaringan. Nah, komponen jaringan itu biasanya terbagi menjadi 3 model ya, ataupun 3 scope komponen. Yang pertama itu adalah perangkatnya atau device-nya, ataupun si pengirim atau penerima pesannya. Nah, terus kemudian ada juga medianya. Media itu sebagai perantara, penghubung. Ya, tadi biasanya menggunakan teknologi kabel ataupun teknologi wireless. Nah, terus kemudian ada juga servisnya ataupun pengaturannya, atau juga bisa dibilang ya sebagai pengelola protokol gitu ya, aturan dalam berkomunikasi. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan device itu contohnya itu adalah sebuah perangkat, bisa juga dikatakan end device atau perangkat akhir. Nah, ini sebagai pengirim ataupun penerima pesan yang akan mengirimkan pesan melalui jaringan. Nah, biasanya untuk membedakan satu perangkat ujung dari yang lain, nah setiap perangkat end device pada jaringan diidentifikasi dengan sebuah alamat gitu, ada IP istilahnya. Nah, bila perangkat device ini memulai komunikasi, maka dia akan menggunakan alamat si device tujuan dan juga menentukan lokasi pesan yang akan dikirim gitu ya. Itu menentukan IP itu nanti menggunakan service. Nah, terus selanjutnya ada media atau bisa disebut juga dengan intermediary. Nah, intermediary ini adalah bisa dikatakan sebagai penghubung antara device dengan device. Nah, tapi sebelum end device dengan end device ini yang di bagian atas, kayak misalkan contohnya desktop, laptop, printer, itu adalah end device. Nah, sedangkan di tengah-tengahnya bisa juga ditambahkan perangkat yang lain. Perangkat yang lain itu disebut juga dengan intermediary. Nah, intermediary ini bisa dikatakan perantara antar perangkat yang menghubungkan end device ke jaringan, dan juga bisa menghubungkan beberapa jaringan individu untuk membentuk sebuah internetwork. Perangkat perantara ini atau intermediary ini dia menyediakan konektivitas dan memastikan arus data melintasi jaringan, yaitu contohnya ada wireless router, ada LAN switch, ada router dan multi-layer switch gitu ya. Nah, itu sebagai intermediary device. Nah, fungsi dari sebuah media itu dia meregenerasi dan juga mentransmisikan kembali sinyal data, kemudian mempertahankan informasi tentang jalur yang akan digunakan melalui jaringan internet network, memberitahu jika ada kesalahan atau kegagalan pada suatu komunikasi, atau mengklarifikasi dan memberikan pesan langsung sesuai dengan prioritas pengiriman, serta mengizinkan atau menolak arus data gitu ya berdasarkan pengaturan keamanan. Nah, itu fungsi dari sebuah intermediary device. Nah, terus kemudian
media itu ya tadi perantaranya itu menggunakan kabel, jenisnya itu macam-macam, ada yang namanya kabel chopper, fiber optik serta wireless. Nah biasanya misalkan kalau penggunaan kabel logam gitu ya yang ada di dalam kabel itu biasanya data dikodekan menjadi impul listrik. Kalau misalkan menggunakan serat kaca ataupun serat optik, fiber optik, itu data dikodekan sebagai pulsa cahaya. Sedangkan atau menggunakan wireless atau transmisi nirkabel, nah data dikodekan menggunakan panjang gelombang dan juga spektrum dari elektromagnetik. Nah, terus selanjutnya adalah topologi. Nah, topologi ini adalah pengaturan tata letak dari sebuah jaringan ya, atau pengaturan tata letak dari sebuah desain jaringan. Nah, di sini ada yang namanya topologi fisik, ada juga yang namanya topologi logis. Topologi fisik itu adalah identifikasi lokasi fisik perangkat, perantara, dan juga pemasangan kabel. Jadi ya kita misalkan menaruh fisik nih device-nya, komputernya di ruangan berapa, kemudian juga intermediary device-nya kayak routernya di ruang apa, kemudian ditambahin switch lagi di ruang apa segala macam. Nah itu pengaturan secara fisik desainnya dulu, kemudian baru nanti bisa diterapkan secara real. Nah sedangkan kalau logis itu adalah identifikasi perangkat, port, dan skema pengalamatan. Jadi kalau logis itu lebih ke arah servisnya, bagaimana IP-nya di settingnya berapa, pembagian VLAN-nya misalkan, pembagian pengaturan switch dan juga routernya, settingan nama dan juga security-nya. Nah itu dilakukan di dalam topologi logis. Nah terus kemudian, nah ini jenis-jenis area network. Jenis-jenis area network itu bervariasi, itu dia variasinya berdasarkan tipe jaringan. Ada yang ukuran area tertutup ataupun LAN gitu ya, jadi local area network. Terus kemudian ada juga yang ukurannya lebih besar, yaitu wide area network. Nah biasanya menggunakan LAN itu atau local area network itu infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke user dan juga end device itu dengan wilayah geografis yang kecil ataupun sederhana gitu ya, tidak terlalu besar. Nah biasanya ini merupakan jaringan rumahan atau perusahaan ataupun usaha kecil yang dimiliki atau dikelola oleh perorangan. Nah LAN adalah infrastruktur jaringan yang membentang di wilayah geografis yang ukurannya kecil, skupnya kecil. Nah bandwidth dan juga kecepatannya ya tergantung dari pengaturan dari administratifnya yang mengelolanya. Sedangkan kalau wide area network itu adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di wilayah geografis yang lebih luas. Biasanya dimiliki dan dikelola oleh penyedia layanan telekomunikasi. Nah, terus kemudian jenis-jenis jaringannya ya, jenis-jenis jaringan itu ada tadi ya, LAN, WAN, ada juga MAN atau Metropolitan Area Network. Ini jaringannya juga sudah lebih besar, biasanya lebih ke arah wilayah antar kota gitu ya. Terus kemudian juga bisa menggunakan WLAN. WLAN itu wireless LAN, artinya teknologi LAN tapi menggunakan model ataupun jaringan wireless. Nah terus kemudian kita ke koneksi internet. Nah koneksi internet ini ya tadi ya berhubungan dengan internet. Dasarnya adalah penggunaan internet. Jadi internet itu adalah kumpulan jaringan yang terinterkoneksi di seluruh dunia atau internetwork atau internet singkatannya. Nah internet tidak dimiliki oleh individu atau kelompok manapun. Nah untuk memastikan komunikasi yang efektif di seluruh infrastruktur yang beragam ini memerlukan penerapan teknologi dan standar yang konsisten dan umum, serta kerjasama dari banyak agen administrasi jaringan. Jadi internet itu tidak dimiliki oleh individu ataupun kelompok ya, dia dikelola oleh pemerintah. Biasanya ada organisasi yang telah mengembangkan dan juga membantu menjaga struktur dan standarisasi protokol
dan proses internet. Nah, biasanya ada kelompok atau organisasi tertentu yang mengelola khusus terkait tentang penggunaan jaringan atau internet di suatu wilayah. Nah, itu juga ada istilah namanya nanti intranet. Nah, intranet ini adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN yang termasuk dalam suatu organisasi dan dirancang agar dapat diakses hanya oleh anggota organisasi tersebut atau hanya oleh karyawannya atau pihak yang punya otoritas. Nah, suatu organisasi itu dapat menggunakan istilahnya namanya extranet untuk memberikan akses yang aman kepada orang yang anggota dari organisasi tersebut. Jadi dikelolakan gitulah. Seperti itu ya. Jadi pengaturannya. Nah, terus kemudian di sini ada yang namanya arsitektur jaringan. Jadi arsitektur jaringan ataupun jaringan yang baik gitu ya, yang reliable itu terdiri dari 4 karakteristik dasar yang harus ditangani oleh arsitektur basic yang harus dibangun dan dapat memenuhi harapan pengguna gitu ya. Jadi ya istilahnya jaringan yang handal itu tergantung dari 4 buah faktor. Nah, faktor ini yang pertama adalah fault tolerance atau toleransi kesalahan, terus kemudian scalabilitas, terus kemudian kualitas dari service, terus juga ada security. Nah, fault tolerance ini adalah di mana salah satu model yang membatasi dampak jika ada kesalahan di dalam jaringan. Jadi sehingga jumlah perangkat yang paling sedikit terpengaruh. Jadi misalkan ada kesalahan error di dalam suatu jaringan. Nah, itu dia harus ada alternatifnya. Harus ada jaringan lain yang bisa mengantisipasi kesalahan tersebut. Gitu ya, jangan sampai jaringan satu terputus maka seluruh jaringan tidak bisa digunakan. Nah, itu harus diantisipasi dengan menggunakan toleransi kesalahan, desain pengaturan jaringannya. Nah, terus kemudian juga ada yang namanya scalabilitas. Scalabilitas ini adalah jaringan terukur yang dapat berkembang dengan cepat untuk mendukung user atau aplikasi lain yang mempengaruhi kinerjanya tersebut. Nah, ini misalkan ada user tambahan gitu ya. Nah, itu jangan sampai ketika ada tambahan user itu mempengaruhi kinerja jaringan yang sudah ada. Nah, itu harus disiapkan scalabilitasnya jika nanti memungkinkan ada jaringan yang baru ketika akan dipasang. Kemudian security. Nah, security ini juga sangat penting ya, karena security itu mempengaruhi besar ataupun scope dari keamanan sebuah jaringan. Baik, jadi security itu adalah bagaimana administrator itu bisa melindungi dari jaringan itu dari sebuah kerusakan ya, atau dari sebuah serangan gitu misalkan. Nah, ini misalkan pengaturannya itu dilakukan dengan menggunakan sebuah software dan juga hardware tertentu. Biasanya hardware ini disetting misalkan menggunakan login ataupun menggunakan password gitu, atau menggunakan kode khusus gitu ketika untuk koneksi ke dalam jaringan tersebut. Jadi security yang dibangun itu terlindungi ya dengan model protecting seperti itu yang disetting oleh si admin. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah quality of service. Nah, ini quality of service itu adalah ya pengaturan bagaimana router juga bisa memastikan prioritas mana yang akan dilakukan terlebih dahulu, atau prioritas mana yang akan dilaksanakan atau dijalankan sesuai dengan pesan yang dikirim, sesuai dengan waktu kirim dari pesan tersebut. Tapi jangan sampai pengaturan prioritas ini mengganggu ataupun menurunkan kualitas dari jaringan yang lain. Jadi memang sebenarnya ada pengaturan prioritas dalam pengiriman pesan, tetapi jaringan yang lain dalam mengirimkan pesan trafficnya juga tidak terganggu. Nah, itu yang dimaksud dengan quality of service. Nah, jadi tadi ya ini adalah 4 buah faktor yang mempengaruhi arsitektur dari sebuah network yang reliable yang bisa diandalkan. Baik, untuk
pertemuan kita hari ini cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like dan juga subscribe jika video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.